Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam madrasah untuk sahabat madrasah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat TV Madrasah Jateng yang dirahmati Allah. Ada sebuah kejadian yang tentunya harus kita ambil sebuah hikmah atau pelajaran terkhusus bagi kepala sekolah. Karena saya temukan sebuah berita yang dilansir oleh suara.com hari ini tanggal 26 Agustus 2021. Sebuah berita dengan judul viral siswa curhat pilu ijazah ditahan. Wali kota sampai tebus SPP ke Kepsek. Saya bacakan berita selengkapnya. Siswa asal Bengkulu yang curhat pilu ijazah ditahan menjadi viral. Curhatan itu bahkan sampai membuat Wali Kota Bengkulu, Helmi Hasan, turun tangan menemui kepala sekolah. Masalah ini terungkap saat seorang siswi SMKN 6 Bengkulu curhat ijazahnya ditahan. Ia kemudian meminta bantuan kepada Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bengkulu melalui video yang diunggahnya. Siswi ini menjelaskan dirinya sudah lulus sekolah sejak tahun 2018 lalu, berarti sudah hampir 3 tahun. Namun, ia mengaku ijazahnya masih ditahan karena masih nunggak biaya sekolah sebesar 3,1 juta. Mohon bantuannya Bapak Wali Kota dan Wakil Wali Kota, saya Melia, tamatan dari SMKN 6 Bengkulu tahun ajaran 2018. Saat ini ijazah saya ditahan oleh pihak sekolah dikarenakan ada tunggakan SPP sebesar 3.170.000, katanya dalam video yang dikutip oleh suara.com pada hari Kamis. Curhatan siswa ini semakin pilu sehingga ia mengakui sulitnya mendapat pekerjaan karena terkendala ijazah. Karena itu ia sangat memohon bantuan pemerintah Kota Bengkulu. Ini membuat saya sulit mencari pekerjaan. Mohon bantuannya Bapak Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Sekian, terima kasih. Sahabat TV Madrasah Jateng yang dirahmati Allah. Ini adalah sebuah informasi yang tentunya ini adalah sebuah wan prestasi. Karena seorang kepala sekolah menahan ijazah karena alasan biaya belum terselesaikan. Saya pikir ini adalah bukan solusi satu-satunya. Karena madrasah ataupun sekolah yang dia sebuah lembaga pendidikan adalah tentunya harus menjadi prototipe, harus menjadi model di dalam bagaimana memanajemen atau memanage daripada aturan-aturan yang ada. Tentulah karena di sekolah itu ada pihak-pihak yang di sana harus peduli terhadap pendidikan. Saya pikir apa yang disampaikan di dalam curhatan ini perlu mendapatkan perhatian kita semuanya. Tentunya jangan sampai hal yang semacam ini juga hanya sebatas pencitraan. Apa yang dilakukan oleh Bapak Wali Kota dan wakilnya ini adalah sesuatu yang baik kalau orientasinya memang betul-betul ingin melakukan edukasi kepada sekolah-sekolah untuk tidak melakukan hal-hal yang semacam itu. Tetapi jangan sampai hanya sebatas pencitraan. Karena saya yakin kasus dengan penahanan ijazah ini juga ada banyak di sekolah. Mungkin sekolah-sekolah lain. Nah, supaya hal ini tidak menjadi sebuah dinamika yang meresahkan dan memang bisa membantu siapapun yang membutuhkan pertolongan, maka perlu kiranya apa yang menjadi temuan ini betul-betul disikapi, diterapkan di seluruh sekolah-sekolah yang ada. Dan ini juga patut menjadi perhatian bagi sivitas akademika, terutama adalah para kepala sekolah yang memiliki kebijakan untuk hal-hal yang semacam ini. Tetapi kalau kita pahami di dalam aturan yang berlaku, itu sebetulnya ijazah ini tidak boleh lama-lama ada di sekolah. Kalau memang itu anak sudah lulus dan haknya untuk mendapatkan ijazah sehingga bisa di follow up untuk mendapatkan pekerjaan ataukah melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, maka hal-hal yang menjadi kendala harusnya ini bisa dibahas dengan duduk bersama. Saya yakin sesulit apapun masalah yang ada, kalau semuanya saling menyadari kemudian dibahas dengan kepala dingin, saya pikir ini juga akan mendapatkan solusi yang baik sehingga hal-hal yang semacam ini tidak menjadi menyalahkan satu pihak.
Jangan sampai ini berita itu juga ditanggapi secara berlebihan sehingga kepala sekolah yang mengambil tindakan ini juga harus ditelusuri. Apa ini tendensinya? Apakah memang betul-betul anak ini tidak mampu, orang tuanya ini dalam kondisi belum mampu untuk memberikan biaya, atau juga alasan-alasan yang lain yang dibenarkan secara akademis. Nah, maka dari itu jangan sampai ini menjadi justifikasi dan ini juga menjadi digebyah-uyah, semua sekolah juga sama. Maka dari itu saya pikir semuanya harus kritis, dan kita sudah terima kasih kepada siswi yang berani untuk menyampaikan curhatan ini, kepiluannya. Karena saya yakin ini bisa jadi banyak siswa yang mengalami hal demikian, tetapi hanya sedikit yang berani dan mampu mengungkapkan secara baik di muka umum sehingga bisa diketahui oleh banyak pihak. Untuk itu ini juga menjadi perhatian kepada masyarakat bahwa kita sadari pendidikan ini adalah hal yang menjadi modal utama untuk kemajuan bangsa ini. Maka dari itu saya sangat berharap bahwa all for education, bahwa seluruhnya harus menyisihkan pemikiran, menyisihkan sedikit perhatian untuk pendidikan, karena nasib bangsa ini adalah juga salah satunya dipengaruhi oleh bagaimana bentuk pendidikan saat ini. Terima kasih. Semoga informasi ini bisa menginspirasi dan memberikan manfaat untuk sahabat-sahabat semuanya. Terus pantau channel TV Madrasah Jateng, dan semoga apa yang kami sajikan ini bisa memberikan manfaat. Jangan lupa tekan tombol subscribe, karena dengan subscribe dari para sahabat ini akan memberikan motivasi untuk kami untuk senantiasa menyampaikan informasi dan berita terbaru untuk sahabat-sahabat semua. Sekian, salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.